Gini deh, stoikisme sama kekristenan berlawanan nggak? Oh, menurut gue sejalan. Kok bisa? Sejalan, iya. Ah. Karena kesannya kalau di kekristenan kan misalkan nih, Tuhan Yesus Tidak berubah. Yesus pernah bilang begini, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib itu stoik banget. Kalau gue melihat sebenarnya semakin gue belajar firman, to be honest deh, semakin gue belajar firman, semakin gue pelayanan, semakin gue melihat realita, semakin gue ingin melakukan apa yang menjadi ajaran Yesus, dan gue semakin sadar bahwa gue semakin stoik. Jadi semakin Yesus itu semakin stoik. Ya. Saudara dan saudari, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan juga Andre Tunggal. Oke, haleluya saudara-saudara. Akhirnya kita masuk ke episode selanjutnya. Kayaknya udah lama ya kita nggak rekaman ya. Betul, udah lama. Iya, gue berasanya lama. Berasanya lama ya. Gue berasanya lama. Padahal barusan minggu lalu kita rekaman. Baru seminggu lalu. Apakah sudah ada teman-teman sudah menyimak video kita yang lampau soal masalah kerasukan? Atau mungkin sudah ada yang melakukan mukjizat. Weh, mengusir setan? Betul. Atau diusir setan? Gue takutnya setannya datang ke rumahnya. Setannya datang. Gara-gara dia nonton konten kita kan. Takutnya gitu. Jadi ya benar, minggu lalu kita bahas soal KKN Desa Penari, cara penginjilan di sana. Oke, kali ini kita akan masuk ke sesuatu yang berbeda. Hari ini kita akan break the limit. Hello God akan mendobrak apa yang telah ditulis oleh atau dibicarakan oleh para filsuf-filsuf zaman dulu. lebay banget. Apa ya? Ya ampun, Julius Teja. Ya. Kita mendobrak pemahaman filsuf-filsuf zaman dulu. Bener dong. Enggak mendobrak lah, membahas lah. Oh ya, boleh. Kita pakai kata membahas. Gua kicep tahu kalau dibandingkan dengan filsuf zaman dulu. Nah, justru kita itu tuh apa ya ampun, kita hanya seonggok daging. Halah. Mereka emang penuh dengan intelek, penuh dengan pemikiran filsafat yang sangat tinggi. Tapi kita hidup di zaman ini. Mereka tidak punya podcast, mereka tidak punya TV. Mereka hidup di zaman. Lanjut, mari kita lanjut. ngelantur ya. Ya benar. Jadi teman-teman, sebenarnya yang mau kita bahas adalah sebuah paham yang kebetulan saat ini banyak orang mulai naik. Paham ini mulai naik. Sebenarnya sudah ada dari dulu, benar ya. Udah ada dari zaman para filsafat, mereka yang pikirin dan sudah dianut oleh banyak orang. Tapi baru-baru ini paham ini meningkat dan ngetren maksudnya. Meningkat dan ngetren. Dan kalau gue boleh bilang nih dari gue, ini adalah paham yang secara nggak sadar kadang-kadang orang lakukan. Oke. Nah, secara tidak sadar di dalam keseharian mereka dalam berinteraksi, mereka nggak sadar mereka melakukan itu. Dan mungkin teman-teman udah tahu dari thumbnailnya. Stoikisme. Oke. The question is, kenapa jadi ngetren belakangan ini? Itu dulu. Itu pertanyaan yang sangat menarik. Iya. Dimulai dari kembali lagi sahabat lu yang lu belum pernah ketemu atau belum pernah kenalan, Deddy Cahyadi. Kenapa jadi Deddy Cahyadi lagi? Kan gue ngikutin lu ngomongnya Deddy Cahyadi, gue nggak ngomong Deddy Corbuzier lagi. Itu namanya dia kan. Jadi kan di podcast dia ngundang Ferry. Ferry Irwandi ya? Iya, dari Ferry, bukan dari si Deddy. Nah, jadi Ferry ini ngebahas juga tentang soal stoikisme juga, dan dia termasuk seorang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan ketenangan hidup dengan menjalankan prinsip stoicism. Teman-teman mesti tanya dulu, stoik itu apa? Filsafat stoik ya. Wikipedia banyak. Ya, filsafat stoik itu dibawa oleh seorang atau dimulai digagas oleh seorang bernama Zeno. Zeno ini adalah seorang filsuf dari Yunani yang mulai menggagas sebuah isme atau ide untuk menghidupi hidup to the fullest, ya. Pertanyaannya adalah sebenarnya pada waktu itu di abad keempat atau abad ketiga di Yunani itu berkembang dua arah pemikiran tuh, Jul. Jadi yang pertama adalah filsafat stoik, yang kedua adalah filsafat Epikuros. Nah, menarik ya. Dua filsafat ini muncul karena pemikiran sesederhana bagaimana kita menghidupi hidup to the fullest. To the fullest means
menghidupi hidup sepenuhnya, menghidupi hidup yang benar-benar hidup. Nah, jadi ada muncul dua aliran. Yang pertama aliran Epikuros, ya, Epicurean, itu dia memandang hidup itu sebagai hidup yang harus dinikmati sepenuhnya. Filsafatnya YOLO. Astaga, gue merasa sedih karena gue baru mau ngomong gitu. Gue bangga gue udah ngomong duluan dan lu kurang aja. Yes, you only live once. Iya, you only live once. Jadi Epikuros itu memandang bahwa hidup itu harus menikmati segalanya. Lu harus nikmati apapun, lu puaskan segala sesuatu, apapun yang lu inginin, lu puaskan. Itu artinya lu hidup. Lu menghidupi hidup. Itu Epikuros. Harta, tahta, kebahagiaan. Wait, wanita. Oh, iya, makanya justru gue ganti kebahagiaan. Tata, iya kan, gitu kan. Jadi lu nikmatin aja hidup, lu happy, lu seneng, lu makan sesuka lu sorry to say, berhubungan seks sesuka lu sebutin aja lah gitu ya. Itu Epikuros. Iya. Nah, di satu sisi, di aliran yang lain itu muncul aliran yang memandang hidup tidak seperti kaum Epikuros memandang hidup. Namanya Stoik. Ya, dibawa oleh si Zeno ini, ya. Jadi dia memandang hidup itu bukan pada apa yang kita bisa nikmati di luar, tetapi hidup itu apa yang kita nikmati di dalam. Berasal dari diri kita sendiri. Berasal dari diri. Jadi menghidupi hidup atau kebahagiaan itu berasal dari value of life. Nah, itu Stoik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi ini dua aliran yang sangat bertentangan banget. Kok nggak ada aliran? Kita nggak bahas aliran Shaolin dan Butong Pai. Bukan. Oh, bukan. Kenapa gitu? Gue pikir lu mau bahas aliran apa? Pentakostal, karismatik, reform. Bukan. Apalagi? Kenapa? Gue tadi mau bilangnya kenapa kita nggak bahas aliran yang YOLO, kan siapa tahu supaya kita semua YOLO. Gitu. Jadi mau kapan-kapan kita bahas YOLO gitu? Iya, party every day kok yang. Ya elah. Minum-minum nggak ya, bercanda, jangan ditiru. Saya bercanda. Iya, jangan ditiru ya. Iya, si aliran Stoa ini tadi lu bilang kebahagiaan hidup dari dalam, dari diri kita. Maksudnya gimana tuh kayak kebahagiaan hidup dari diri kita? Apakah karena gue pengen menikmati makanan-makanan enak, maka gue bekerja keras untuk gue bisa hambur-hamburkan? Tapi kan itu dari keinginan gue kan, gue pengen makan makanan enak, ambisi gue. Kelihatan paling beda tuh adalah Epikuros dan suatu gini. Lu merasa happy kalau misalnya lu mendapatkan makanan atau lu mendapatkan makanan yang lu suka. Berarti rangsangan kebahagiaan itu bukan dari dalam lu, tapi rangsangan kebahagiaan itu dari luar. Kalau lu hari ini bisa makan enak, berarti lu seneng. Tapi kalau hari ini lu nggak bisa makan, berarti lu nggak seneng. Lu got the point? Dari luar, iya kan? Lu lagi pengen handphone baru nih, lu dapetin, lu bisa beli handphone baru, lu seneng. Tapi kalau misalnya lu ternyata nggak bisa dapetin handphone baru, mau beli ternyata sale-nya, diskonnya udah habis gitu kan ya. Potongan 1 jutanya udah lewat masa. Kita marah-marah. Kenapa? Karena kita nggak dapetin barang yang kita inginkan dari sale dan sebagainya, right? Itu rangsangan dari luar. Itu Epikuros. Jadi kalau misalkan gini, gue mau jalan-jalan, gue mau liburan, gue pengen menikmati hotel mewah, tapi kan highlightnya si hotel, bukan gue gitu. Terus kebahagiaannya dari mana? Kan kebahagiaannya itu dari faktor luar, faktor eksternal. Iya, maksud gue yang internal ini kebahagiaannya tuh dari mana? Nah, internal itu adalah, jadi gini, orang Stoik itu melihat bahwa kalau hidup lu cuma dasari dari segala sesuatu dari luar lu bakal kecewa terus. Bener gak? Karena there is too much dalam hidup yang lu gak bisa kontrol. Aduh, gue pengen ngeluarin jokes lucu. Munculin aja jokesnya. Apakah itu kalau gue boleh kasih contoh ketika pemuda-pemuda di dalam gereja, itu kan gue curiga jokesnya nih gue. Belum kelar nih jokesnya. Lanjut. Apakah ketika kan nggak bisa mengontrol hal-hal luar, makanya kita kecewa. Makanya zaman sekarang kok banyak pemuda-pemuda kecewa, meninggalkan gereja gitu. Iya, meninggalkan karena nggak bisa mengontrol gereja itu sendiri. Salahnya gereja. Salahnya gereja. Karena dianggap faktor luar ini gitu. Iya, mungkin kayak gitu ya, mungkin. Satu hal yang kita nggak bisa kita sangkali, life is so imperfect, right? Hidup itu sangat tidak imperfect, tidak imperfect. Hidup itu sangat imperfect, sangat tidak sempurna begitu. Jadi banyak hal dalam hidup itu mengecewakan. Kita misalnya hari ini kita mau pergi kerja atau kita pergi sekolah, pergi ngampus, pergi gereja, pergi manapun, pergi mall. Lu nggak bawa payung, ternyata hujan.
Wah, kita ngomel-ngomel, yang naik motor apalagi kan. Iya. Wah, kita ngomel-ngomel dan sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol cuaca, bukan? Kita nggak bisa kontrol traffic, kita nggak bisa kontrol hari ini bos di kantor bakal moodnya jelek. Kita nggak bisa kontrol situasi. Gue nggak bisa kontrol batuknya, mau gue tahan nggak bisa. Kita nggak bisa kontrol, even bahkan penyakit pun bisa datang kapan aja, kita nggak bisa kontrol. Oh iya benar. Nah, that's why kenapa kaum stoik itu memilih lebih bijaksana aja. Kan kalau kaum Epikuros itu kan living the life sesuka-sukanya kan. Pokoknya gue mau cari apa, gue harus dapetin dan sebagainya, itu Epikuros. Nah, kalau stoik itu melihat bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada luarnya, tetapi kebahagiaan itu terletak dari dalam. Bagaimana lu memanage ekspektasi lu. Paling contoh. Misalnya nih, lu mau pergi keluar, lu mau ngedate lah sama pacar lu. Waktu lu ngedate lu udah bayangin, ntar gue mau pergi ke taman jalan-jalan, asik, ke Merlion kan? Wah ya, bagus. Relate. Waktu lu mau jalan-jalan ke Merlion, kenapa lu batuk-batuk? Gak bisa ngontrol lu. Iya, gue gak bisa ngontrol batuknya. Waktu gue mau jalan-jalan ke Merlion. Waktu lu mau jalan-jalan ke Merlion, ternyata hujan. Lu kecewa. Semua yang gue udah setting nanti waktu jalan di Merlion, gue sampai sana gue mau apa, sampai sini kita foto gini, sampai sini gini. Batal semua kan? Kecewa banget. Lu marah gitu kan? Yeah. Nah, tetapi kalau lu sebagai seorang sebagai seorang stoik nih, lu mau pergi ke Merlion, lu lihat cuaca cerah, tapi gue harus prepare for the worst case. Gue harus prepare pada kemungkinan paling buruk. Apa? Bakal hujan. Kemungkinan paling buruk apa? Begini. Ya udah, waktu kejadian beneran hujan, lu kecewa nggak? Kecewa tetap. Kecewa dong. Terus? Tapi gue ada plan B. Iya. Gue ada plan B. Dan bukan hanya soal masalah kecewa, tapi kecewa lu tidak seperti kecewanya ketika lu nggak prepare untuk hal yang paling buruk sekalipun. Kaum stoik itu melihat kebahagiaan itu berdasarkan manajemen. Manajemen apa? Manajemen harapan. Manajemen hati. Lu pikir manajemen kolbu ya? Manajemen duit sih gua rasa sih. Bukan juga. Manajemen harapan, manajemen pikiran ya. Nah, itu stoikisme itu berada di situ. Manajemen pikiran dan harapan. Kata yang menarik. Pikiran tuh maksudnya tuh kan manajemen kebenarannya. Jadi apa prinsip hidup yang lu pegang gitu loh. Bedanya tapi sama cuek, misalkan gue bilang kalau iya nih gue udah rencanain susah payah tapi ya udahlah hujan, terus gue kayak cuek gitu. Maksudnya apakah pemikiran atau arah lu berpikir cuek gitu itu sama dengan kenapa lu cuek? Yang kayak pertanyaan bagus. Iya itu pertanyaan. Kenapa lu cuek? Ya kayak hujan. Ya udahlah, gue nggak bisa berhentiin hujan, gue nggak bisa teriak ke mereka, hei hujan, berhentilah dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa lu cuek? Ya mungkin kayak gitu, karena kayak males ngeladenin. Kenapa lu males ngeladenin? Karena mau dipaksain juga nggak bisa. Itu stoik. Oh iya, itu stoik. Oh, itu cara pikir stoik. Oh berarti jangan-jangan selama ini gue gitu. tapi gue sering nggak sadar dengan hal ini, maksud gue yang kayak cuek gitu. Jadi stoikisme ini bukan sesuatu yang kayak begini. Oh gue stoik berarti semua pikiran gue nggak juga. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang sebenarnya nggak disadari kita. Dan itu sebenarnya cara berpikir seorang stoik juga sebenarnya. Gitu sih bro. Berarti kalau udah orang-orang yang ngerti dengan paham stoik ini dan mengikuti paham stoik ini, berarti mereka tuh tidak pernah cuek ya seumur hidup mereka, tapi mereka kayak gue stoik gitu. Enggak juga, maksudnya ya ketika lu menghidupi pikiran atau cara pandang stoik, maka lu lebih peduli dengan manage hati lu daripada manage lingkungan lu. Lu lebih peduli untuk manage pikiran lu daripada manage lingkungan, karena lingkungan kita tuh pada akhirnya nggak bisa kita kontrol sepenuhnya kan. Gitu gue tahu nih, pemahaman intinya adalah bukan pemahaman inti. Bahasa lainnya tuh kayak lu berekspektasi terlalu tinggi. Iya, itu problem. Buat stoik itu problem. Ketika lu punya ekspektasi dan ekspektasi lu ketinggian, itu problem. Masalahnya akhirnya lu cuman kecewa. Jadi kebahagiaan versi stoikism itu ada pada kecukupan. Kebahagiaan versi Epikuros itu pada keberlimpahan.
Wah, lu relate kemana? Jelasin ke gue. Relate-nya kemana? Gua gimana ya cara gue ngomong ya? Gua takutnya ini malah lu udah berekspektasi tinggi kayak gue dapet kasih jawaban bagus, tahu-tahu kecewa. Iya, gue kecewa. Enggak, lu gue memanage. Bukan story. Itu menarik sih. Kadang orang berpikir seperti itu. Gue juga salah satunya. Pasti kita mau hidup berlimpah. Kalau misalkan kita berlimpah, masalah selesai, ya nggak sih? Kalau lu punya banyak duit gitu. Tapi gue takutnya nih temen-temen saat ini juga udah berekspektasi tinggi sama podcast kita, terus kayak, kok gini? Sebenarnya benar gini. Sebenarnya kalau kita bahas stoikism, ini kan kita kan bukan cuma bahas stoikismnya, tapi pertanyaan kita tuh begini loh. Jadi stoikisme itu boleh nggak orang Kristen jadi stoik? Nah itu kan pertanyaannya gitu. Bisa nggak lu menjadi Kristen tapi lu sama-sama lu juga stoik? Menurut lu gimana? Gua rasa tergantung sih. Tergantung apa? Kayak gua nggak tahu ya. Cuman apa yang gue bisa tangkap kan intinya lu jangan berekspektasi tinggi, jangan menaruh harapan lu pada hal-hal di luar diri lu. Tapi bukan berarti lu menaruh ekspektasi tinggi ke diri lu kan? Gini deh. Stoikisme sama kekristenan berlawanan nggak? Menurut gue sejalan. Kok bisa? Sejalan, iya. Karena kesannya kalau di kekristenan kan misalkan Tuhan Yesus tidak berubah. Gua ambil kasusnya Tuhan Yesus. Lu tahu nggak TikTok lagi rame itu? Tahu. Gue tahu. Nyambung sih lu. Gue tahu. Cuman gue kecewa nih gara-gara lu nggak nyambut nih. Nggak, karena gue bingung konten kayak gitu. Itu habis itu rame dan gak penting banget kan. Dan yang nyerang siapa? Yang lawan balik siapa? Orang-orang Kristen kan? Nggak tahu gue. Gue tahu kok. Maksud gue yang kayak itu kan konten kalau nggak salah Tuhan Yesusnya joget-joget ya atau dibikin lagu. Di remix pokoknya lagu itu. Iya di remix lagunya di remix pokoknya. Terus banyak orang-orang Kristen tuh nggak terima gitu loh. Ya ampun, biarin aja lah. Bilang video saudara-saudara. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Gue sampai lupa gara-gara konten TikTok. Berlawanan gak stoikisme sama kekristenan? Sejalan. Karena apa? Menurut gue ya sebagai orang awam ya, orang awam gue bisa bilang sejalan. Karena dia tidak bertentangan dengan lu berbuat dosa. Apakah kekristenan hanya sesederhana berbuat dosa? Dan maksudnya tidak berbuat dosa? Mungkin paling basic seperti itu. Paling basic ya? Iya, paling basic. Oke. Gimana jawaban gue dapat nilai berapa? Dari 1 sampai 10. Kok lu pakai headsetnya lucu sih? Jadi kalau lu pakai headset lu tau gak? Lu kayak lele gitu tau gak? Rambut gue. Nah, tunjukin. Lihat kamera. Kayak lele gitu. Lu lihat lele gak? Nah, benerin dong. Nih. Gitulah. Nah, kadang kalau kayak gini rambut gue tuh kayak ketekan gitu. Agak ngeselin. Stoik. Stop, lanjut. Menariknya ya, sebenarnya kalau ketika ada orang yang ini request dari salah satu subscriber kita di Hello God. Puji Tuhan. Subscriber gua tuh subscriber Hello God. Iya. Campur ya. Yang request untuk stoikism ini dibahas ya. Dan kita kalau gue melihat sebenarnya semakin gue belajar firman, to be honest deh, semakin gue belajar firman, semakin gue pelayanan, semakin gue melihat realita, semakin gue ingin melakukan apa yang menjadi ajaran Yesus, dan gue semakin sadar bahwa gue semakin stoik. Jadi semakin Yesus itu semakin stoik. Ya, jadikan ini bagian awalnya nanti. Kurang ajar. Ya udah, jadi semakin Yesus semakin stoik, benar? Jadi Yesus itu stoik, atau stoik itu Yesus? Itu dua hal yang menarik. Oke. Karena fakta nih ya. Zeno kan atau pendiri ajaran ininya stoik itu kan ada di abad ketiga sebelum Masehi kan begitu. Berkembang, lalu kemudian berkembang ya antara dua golongan besar. Jadi kalau lu baca di Paulus ketika ada di Athena, Paulus itu berhadapan dengan dua filsafat itu, Stoa dan Epikuros. Ya. Nah, cuman menariknya adalah Seneca itu dianggap sebagai salah seorang filsuf yang terbesar juga dan hidup bersama-sama pada zaman Yesus. Hidup kurang lebih pada zaman Yesus. Dan menariknya adalah Seneca itu mengajarkan sesuatu yang juga mirip yang diajarkan oleh Yesus. Gue kasih contoh ya, ini gue udah listing beberapa hal ya. Misalnya nih ya, Seneca bilang begitu.
Seneca bilang begini, it's a pity and sorry person who bite back when he has bitten. Sangat sedih banget ketika apa? Atau pity banget atau menyedihkan sekali ketika seseorang itu gigit balik ketika dia digigit. Di satu sisi, Yesus mengatakan, jika engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Mirip gak? Mirip. Tentang jangan melawan. Bedanya gigit dan tampar. Iya, jangan bedanya pada gigit dan tampar dong, Julius Teja. Maksud gua betul. Kalau lo diserang, ya udah nggak usah. Lu jangan ngelawan, jangan balas. Menarik ya? Nggak ada kepentingan untuk balas. Seneca, dia bilang begini, you look at the pimples of others. When you yourself cover with a mass of sores. Kamu lihat jerawatan orang lain tuh mukanya jerawatan. Kamu sendiri nggak sadar mukamu sendiri penuh dengan banyak luka. Sebelum lo ngomong, gue tahu itu yang apa tuh? Jika ada selumbar di matamu, ngapain kamu bilang mata saudara? Iya, mata saudaramu, ngapain kamu? Padahal ada balok di matamu. Bener banget. Gue pinter. Ya udah, jadi itu mau diambil lagi. Enggak usah. Oke. Boleh juga tapi Bagus. Coba lu lihat bahwa pengajaran Yesus itu banyak ide-ide stoik di dalamnya. Berarti apakah Yesus seorang stoik? Gue bisa memberikan sebuah teori. Apa tuh? Tapi belum tentu benar. Boleh, ya. silakan. Ini angan-angan. Silakan. Tuhan Yesus kan hidup di dunia 30 tahun. Apakah 30 tahun itu sudah dikatakan atau ditulis? Correct me if I'm wrong. Udah belajar ke rumah ibadah. Go correct him. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Tuhan Yesus 30 tahun tuh tidak sama Yusuf doang. Tuhan Yesus belajar. Sama ke rumah ibadah. Sama Seno. Siapa tahu. Sama sekolah. School of Stoic. Yerusalem dan Yunani tidak beda jauh. Yerusalem. Mungkin ya beberapa hari perjalanan si Seno tuh mau jalan-jalan. Seno udah mati. Abad ketiga sebelum Masehi. Seneca masih hidup. Seneca di Yunani. Jalan ke Yerusalem. Gak beda jauh. Seneca tuh Siprus sih sebenarnya. Yeah. Oke lah, whatever lah gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau menurut gua poinnya gini, kita kan akhirnya bilang, loh kalau gitu Kristen mencontek stoik. Enggak dong. Lu mesti ingat bahwa kebenaran atau yang namanya penyataan daripada Tuhan itu tuh ada yang bersifat umum dan khusus. Masih ingat gak? Ada yang namanya wahyu umum, wahyu khusus. Masih. Bukan wahyu mas tukang jual bakso di depan, bukan. Betul. Ya, ada yang namanya wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu umum itu adalah kebenaran yang dinyatakan secara umum kepada semua orang. Melalui alam semesta, melalui apapun, even science, itu ke wahyu umum. Di mana orang akhirnya menemukan kebenaran dalam satu ranah yang umum. Bahkan di dalam hati setiap manusia ada namanya nurani. Itu wahyu umum. Betul nggak? Betul. Lu bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Itu wahyu umum. Yeah. Yesus dan Alkitab sebagai firman Tuhan itu adalah wahyu khusus. Ngerti nggak? Stoikisme itu tuh ada di wahyu mana? Umum. Dan Yesus apakah salah kalau mengajarkan wahyu umum? Enggak salah. Iya. Jadi ketika Yesus mengadopsi ide-ide dari stoikisme, problem nggak? Menurut gua enggak. Dan sebenarnya Yesus juga membenarkan bahwa apa yang dipikirkan oleh filsafat Stoa itu sesuatu yang benar adanya. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Berarti clear. Jadi stoikisme dan kekristenan bukan dua hal yang berbeda. Tapi gini, bukan berarti bahwa stoikisme seluruh ajaran Stoa itu adalah ajaran yang benar. Nanti kita lihat apa yang keliru dari ajaran Stoa misalnya. Kalau gitu banyak udah sampai titik ini nih. Berarti apakah orang Kristen tuh boleh terus menganut stoikisme gitu? Sampai titik mana orang Kristen harus mengambil paham ini dan menerapkannya di kehidupan mereka? Sampai titik mana? Gue lihat perbedaan utama antara kekristenan dan stoikisme itu ada pada pusatnya. Kalau stoikisme itu ada pada diri sendiri. Pusatnya itu ada pada diri. Tujuan utama lu memanage ekspektasi misalnya. Tentang ide memanage ekspektasi. Kenapa lu kecewa misalnya? Gue kecewa karena gue punya ekspektasi tinggi kan. Sebenarnya orang itu kecewa karena apa? Karena ekspektasi. Lu setuju nggak? Gue setuju. Karena gue mengalami. Gue yakin lu juga mengalami. Apa tuh contohnya? Aduh.
Oh, ekspektasi misalkan, gue pakai yang paling sederhana kan ke kantor, naik motor, hujan-hujanan. Lu naik motor. Iya, gue sekarang. naik motor. Motor siapa? Orangnya di situ. Orangnya di situ. Jangan dia udah beli motor baru. Punya ekspektasinya dia tinggi nggak dia? Iya itu dia. Oh iya. Gue berekspektasi motor gue. Bener dia kasih lu motor. Enggak, bukan kasih, pinjam. Oh, pinjam. Ya maksud gue, misalkan. Gue juga mau dong dipinjemin motor barunya, boleh nggak? Motor lo lebih bagus ya, tolong. Motor siapa? Motor gua? Motor lo. Dibandingkan motor dia? Bukan yang PCX ya? Vario. Vario lebih bagus tau? 125. Vario 125. Iya, Vario lama. Kesel. PCX tapi bagus loh. Vario juga bagus. Cakep banget PCX. Gua mau dong ditukerin. Teman-teman skip 2 menit ini ya. Bercanda. Iya, cuma maksud gue yang kayak lo berekspektasi apa sih? Misalkan lo ke sebuah restoran, maka lo berekspektasi ini restoran recommended, makanannya enak. Tapi di hari itu chefnya kayak bete. atau chefnya lagi flu. Iya. Maksudnya lagi flu. Kok gue jorok banget. Lanjut. Kalau nggak itu gini deh, kecoa masuk ke makanannya. Ya itu kan nggak sengaja dong. Pas lu makan, ada kecoa. Kok makanannya nggak fresh? Ekspektasi lu rusak. Kecewa. Gue kecewa sih sama makanan restoran ini. Gitu. Karena ekspektasi. Contoh lebih. Namanya manajemen ekspektasi. Tolong kasih gue 1 menit nih, contoh lebih bagus nih, lebih ekstrim nih saudara-saudara. Lo ke gereja dengan hati yang happy. Gue udah tahu nih larinya kemana. Hari Minggu lo ke gereja dengan hati yang sangat happy, bahagia, ingin menemukan Tuhan. Pas nyampe sana belum masuk ruang ibadah, lo udah ditegur. Kamu kok ke gereja pakai bajunya seperti ini gitu. Satu. Pas nyampe ruangan gereja, duduk diarahin usher, tuh duduk di sana aja. Udah di depan udah penuh ya, jangan di depan-depan, di belakang aja. 2. Ini contoh ya, bukan nyindir. Ini contoh. Kayaknya nyindir sih gue dengarnya. Tidak terjadi di dunia nyata. Nggak tahu, siapa tahu ada yang ngalamin. Terus? Nah, lo berekspektasi ketemu Tuhan, happy hari Minggu, tiba-tiba ekspektasi itu rusak. Terus kecewa sama gereja. Ekspektasi, jadi gini, ada 2, manajemen ekspektasi dan manajemen persepsi. Itu yang tadi gue bilang, pengertian untuk ekspektasi, persepsi. Jadi seringkali kita tuh kecewa karena kita salah persepsi. Kita kecewa karena kita salah ekspektasi. Antara ekspektasi dan persepsi. Nah, karena 2 hal itu seringkali kita nggak manage dengan baik, dan akhirnya dalam stoikisme itu diajarkan bahwa so you have to manage your ekspektasi dan persepsi. Tetapi pada akhirnya tujuan dari ekspektasi dan persepsi itu adalah pada kesenangan diri lu sendiri. Itu stoik. Perbedaannya dengan kekristenan apa? Kekristenan itu bukan berpatok pada kesenangan diri sendiri. Kekristenan itu berpatok pada kesenangan ilahi atau kesenangan Allah. Apakah keinginan kita dan sebagainya itu adalah keinginan yang berkenan kepada Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Itu perbedaan antara stoikisme dan kekristenan, itu garis batasnya. Stoikisme tidak ngomong tentang Tuhan loh ya. Iya. Stoikisme nggak ngomong tentang ilahi dan sebagainya, meskipun misalnya Seneca ada juga ngomong tentang dewa-dewa dan sebagainya, ya. Tetapi dia tidak sama sekali ada mengajarkan tentang pengenalan akan Allah. Kekristenan mengajarkan tentang pengenalan akan Allah. Jadi kalau gue bisa sedikit rebatch kalimatnya sesederhana begini, Stoikisme itu adalah kekristenan minus Yesus, Tuhan, Trinitas, and so on. Berarti semua ajaran-ajaran baik kekristenan itu juga adalah ajaran-ajaran ada, tidak semua. Sorry, ada. Tidak semua. Begitu. Misalnya Yesus mengajarkan penyangkalan diri. Yesus mengajarkan jangan engkau menghakimi. Jangan engkau menghakimi kalau engkau tidak ingin dihakimi. Itu stoik, itu ajaran stoik juga. Maksudnya itu ide-ide stoikisme juga, begitu loh. Menarik ya? Menarik. Berarti gue tahu. Gue rasa gue mengerti nih batasnya. Kalau ini gue nggak tahu benar atau salah. Misalkan gue orang Kristen, tapi gue juga menganut paham stoik, bisa dong? Seharusnya bisa dong. Tapi batasnya adalah ketika gue merasa gue oke menerima apapun dalam hidup gue, tapi gue tidak melayani Tuhan. Begitu nggak? Gue tidak melakukan apa yang berkenan. Intinya gini aja, poinnya adalah perbedaan antara stoikisme dan kekristenan itu ada pada gue hidup baik, but nothing to do with God.
Udah itu stoik. Sesederhana itu. Lu ngerti nggak? Iya, Tetapi kan orang Kristen itu akan menghidupi ide-ide stoikisme juga, karena ide stoikisme itu juga diajarkan oleh Yesus. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Tetapi menghidupinya dalam koridor menghidup untuk Tuhan. Gitu. Jadi bukan hidup untuk yang penting diri saya aman atau yang penting diri saya bahagia. Karena stoikisme pada dasarnya akan berakhir pada saya mencari kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Tapi cara mencari kebahagiaannya berbeda dengan cara Epikuros. Cara Epikuros itu adalah melalui kesenangan dunia. Caranya stoikisme melalui menahan diri, pikiran, hati, memanage hati. Itu cara stoikisme. Virtue, bijaksana. Lu tau gak, tadi gue senyum lebar. Karena gue tiba-tiba kepikiran. Bisa gak sih gue bilang, dan gue rasa ini benar. Ketika lu hanya menganut stoik, ajaran baik itu, lu akan bilang kalau gue bersyukur dengan apa yang gue punya. Tapi ketika lu Kristen, dengan juga lu ada dengan paham stoik, lu bisa bilang gue bersyukur karena Tuhan sudah memberikan segini. Exactly bro. Wah gila. Exactly bro. Jadi kekristenan itu adalah versi yang lebih daripada stoikism. Lu ngerti maksudnya? Gue ngerti maksudnya. Sekali lagi bukan berarti berarti kekristenan ini bukan lu salah gini. Kebaikan. Katakanlah ada satu ajaran yang namanya kebaikan. Kan problemnya tuh sekarang begini kan berarti. Berarti kekristenan itu adalah gak keren-keren gimana juga dong gitu kan. Ya udah lu salah berpikirnya karena pada dasarnya kebaikan, misalnya lu bilang kebaikan. Agama itu pasti mengajarkan yang namanya nilai-nilai kebaikan tertentu. Itu pasti kan. Nah, ketika agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan tertentu, nilai kebaikan itu kan pasti menjadi salah satu ide, tetapi bukan sepenuhnya. Ketika hanya ngajarin kebaikan, apa uniknya agama? Lu ngerti maksudnya nggak? Gue ngerti. Nah, kekristenan itu ada titik uniknya. Titik uniknya itu ada pada Kristus sebagai puncak dari kebenaran itu sendiri. Ketika dia mengatakan bahwa menahan diri itu adalah lebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima misalnya. Atau lebih berbahagia ketika kamu mengampuni misalnya. Kamu mengampuni maka kamu adalah orang yang menang ketika kamu bisa mengasihi itu adalah hidup yang sepenuhnya. Itu kan bukan berarti kekristenan menjadi sesuatu yang tidak original. Lo ngerti maksudnya? Gue ngerti. Karena itu wahyu umum. Jadi lu udah siap kalau misalkan nanti diundang sama podcaster yang lain ngomongin hal ini karena lagi rame nih. Banyak anak-anak muda yang ekspektasi gue sih enggak. Oke, stoik. Ekspektasi gue enggak. Karena apa kayak? Karena ya nggak tahu juga, nggak butuh-butuh juga sih begitu. Jadi mungkin untuk teman-teman berarti gimana ya? Kita akan lebih baik kalau kita tidak berekspektasi tinggi terhadap satu hal gitu. Nah, itu beda. Nah, ini salah satu hal yang menjadi ciri khas dari beda antara stoikisme dan kekristenan juga adalah betul orang Kristen itu harus mengerti bahwa yang namanya pengharapan, ekspektasi itu bukan didasarkan pada keinginan diri sendiri, tetapi ekspektasi itu sendiri didasarkan pada apa maksud Tuhan. Kalau orang stoik itu cuman berada pada membatasi ekspektasi atau set your bar low supaya lu jangan kecewa. Kalau lu supaya lu nggak kecewa, lu set misalnya nih, lu belajar dengan keras untuk nanti lulus ujian atau dapat nilai bagus. Ketika lu belajar, orang stoik akan belajar tetapi dengan satu kesadaran gini, bisa jadi gua gagal. Ketika gua gagal, ya udah gitu. Yang penting gua udah berusaha. Orang Kristen bedanya apa? Harus berhasil. Bukan berhasil. Orang Kristen adalah ya gue juga belajar dengan sebaik mungkin, tetapi ketika hasilnya tidak seperti yang gue harapkan, it means berarti Tuhan punya rencana lain. Selalu ujungnya ada pada Tuhan. Ada pribadi Tuhan di sana. It's not about us, bukan tentang diri sendiri. Stoik berusaha mencari jawaban pada pemberesan diri. Di mana kekristenan juga bukan berarti nggak ngajarin pemberesan diri. Lu mesti beresin diri lu juga, betul gitu. Tetapi pada akhirnya ada Tuhan di sana.
what missing is si Tuhan ini. Iya, yang hilang itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena kan ada orang bilang begini, gue nggak usah perlu agama untuk jadi baik. Sure, lu bisa jadi baik kok. Cuman pada akhirnya nilai pembedanya ada pada standar. Standar masalahnya, standar baik lu dengan standar baiknya orang beda. Iya nggak? Standar baik lu dengan standar baiknya si siapa itu lain. Harus ada satu standar. Standarnya mana? Ya standarnya Tuhan. Woi, gue baru mau ngomong. Gue baru mau motong. Cuma kalau gue motong terus lancang. Nah ini nih pertanyaan besarnya kok. Kadang kalau anak-anak muda berekspektasi atau juga memiliki standar kebaikan seperti itu, dan kalau gue boleh jadi mereka, sorry gue masih muda. Kalau gue akan langsung nanya kayak, kok kalau misalkan nih gue sebagai anak muda nanya ke lu, terus gimana? Berarti gue harus ngikutin kehendak Tuhan, tapi kok kayak seakan-akan semakin gue berusaha ngikutin kehendak Tuhan, gue semakin kecewa. Misalkan gitu ya. Iya, berarti lu kecewa karena masih ada keinginan dalam diri lu atau persepsi. Makanya persepsi itu gini. Persepsi kita mesti benar dulu. Persepsinya apa dibalik? Gue ikutin kehendak Tuhan tapi gue kecewa. Persepsinya apa? Kehendak Tuhan pasti nggak bikin gue kecewa. Benar atau salah persepsi itu? Ya benar. Salah. Oh salah. Kehendak Tuhan pasti nggak bikin gue kecewa. Itu persepsi itu benar atau nggak? Kehendak Tuhan pasti nggak bikin gue. Salah. Atau jangan-jangan lu mau jawab benar? Ya kan, karena kan bisa aja. Iya, make sense. Sekarang pertanyaannya gini, lu kecewa berdasarkan apa? Kecewa nggak kecewa berdasarkan apa? Karena apa yang gue inginkan. Iya, yang lu inginkan apakah pasti kehendak Tuhan? Itu dulu pertanyaannya. Persepsinya keliru kan? Iya. Gitu. Ketika kehendak, misalnya ini kehendak Tuhan A, kita pengennya B, ya berarti yang mesti kita benerin apa ya? Diri kita. Persepsinya dulu kan? Bahwa ketika sesuatu terjadi Tuhan izinkan. Ketika terjadi nggak sesuai dengan harapan gue, ya udah Tuhan izinkan. Ketika Tuhan izinkan, itu baik. Kok gue jadi keinget salah satu konten YouTube lu ya? Apa itu? Kayak lu bagaimana menyelaraskan kehendak Tuhan dengan apa yang lu inginkan. Carilah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka pintu itu akan dibukakan. khotbah gue di mana? Gue lupa, gue nggak tahu. Pokoknya ada lah di YouTube. Di Pik. Serius? ya pokoknya khotbah yang itu lu itu lu bilang. Nah berarti pertanyaannya kok, gimana cara kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan? Jujur kalau gue bilang ini rumusnya tuh ada pada persepsi. Persepsinya begini. Pertama, kita manusia yang finite, manusia yang terbatas. Maksudnya terbatas, kita nggak tahu hari esok. Bahkan kebenaran yang hari ini kita pikirkan ini benar, bisa jadi besok nggak keliru. Maksud gue adalah begini. Kebenaran itu maksudnya, apa yang gue pikir ini yang berharga buat gue, yang penting buat gue. Belum tentu ini yang penting dan berharga. Misalnya hari ini kita berpikir bahwa kenapa sih? Gue juga ke distract. Gue kok menduga ada yang ngantuk. Aduh sorry teman-teman semua, cuma lucu aja operator kita hari ini berubah. Ya operatornya masih trainee ya, masih trainee ya, dia ketawa lagi. Misalnya apa yang berharga buat gue adalah liburan, jalan-jalan ke Bali hari ini. Bisa jadi di kemudian hari lu menyadari bahwa bukan itu yang paling utama kan. Dan that's why kenapa kita akhirnya menyadari bahwa manusia itu terbatas, manusia itu bisa berubah. Kayak gitu. Jadi ketika lu bilang menyelaraskan kehendak lu dengan kehendak Tuhan, itu semua kembali kepada bagaimana setiap hari lu menggumulkan kehendak Tuhan dalam hidup lu. Ngerti maksudnya? Gue ngerti. Iya. Ada satu yang nggak berubah. Apa? Perubahan itu sendiri. Ini filsafat. Gue inget. Gue dapet kelasnya dulu. Sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Ada dua yang tidak pernah berubah. Iya. Tuhan dan perubahan. Iya, itu betul. Tuhan Yesus tidak berubah. Gue abis ini mau lihat lagi lah videonya. Gimana sih videonya?
sejelek apa sih, Bang? Tapi gini teman-teman ya, jadi stoikisme buat teman-teman yang yang mungkin sekarang lagi in dan tune in dengan filsafat stoik dan sebagainya. Menurut gua filsafat stoik itu baik. Karena menurut gua itu selaras dengan apa yang Yesus juga ajarkan, ya. Tentang bagaimana kita jangan judgmental sama orang, bagaimana kita jangan arogan, bagaimana kita jangan sok-sokan. Itu sama dengan Yesus ajarkan. Itu benar begitu loh. Atau stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu ini fana, ya. Kamu mesti mempersiapkan kondisi yang paling buruk. Itu baik. Itu memanage yang baik begitu. Dan stoikisme mengajarkan untuk tetap bijaksana, mencari kebijaksanaan lebih daripada sekedar harta. Itu Yesus ajarkan juga. Carilah hikmat lebih daripada seperti engkau mencari perak. Itu kata Amsal. Iya kan? Misalnya Paulus mengatakan asalkan cukup kalau ada makan dan pakaian. Mencukupkan diri. Stoikisme juga mengajarkan tentang mencukupkan diri. Begitu loh. Jadi ada banyak ajaran-ajaran stoikisme itu baik dan bagus. Nah, cuman sayangnya adalah yang seringkali gue sesalkan adalah gereja mungkin ya tidak mengajarkan ajaran-ajaran ini dengan lebih clear. Seringkali kita ketika ada di mimbar-mimbar gereja atau Kristen cuma mengajarkan memuliakan Tuhan, tapi kemudian apa? Seringkali tidak mengajarkan tentang skill of life-nya gimana gitu, manage hatinya bagaimana, pikirannya bagaimana. Gua rasa sih itu. Disclaimer juga. Tapi gue ngerti maksud lu, cuma disclaimer nih, gara-gara lu ngomong satu kalimat cukup panjang barusan, gue jadi mikir ini jangan-jangan orang-orang berpikir kita mempromosikan ajaran stoikis. Bukan, saudara-saudara. Kita membahas hal ini karena ada dan banyak mungkin yang bertanya-tanya, dan plus fun fact kalau lu cek di Google stoikisme dan kekristenan, lu tidak akan menemukan video dari orang-orang Kristen ataupun gereja yang membahas hal ini. Sebiji doang ada satu. Oh gitu? Iya. Jadi kalau misalkan kita video ini upload, kita sudah muncul di situ. Haleluya. Boleh. Ya, jadi mungkin satu sisi banyak orang tuh nggak paham karena belum ada yang membahas. Iya, sebenarnya kalau menurut gue sih sebenarnya kalau lu benar-benar jadi Kristen, lu belajar, lu mempraktekkan firman, akhirnya ketika lu belajar, ternyata ada namanya stoik, sama ya, sebanyak sama ya dengan ajaran gue gitu, kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Terus kenapa kita nggak ini aja kalau gitu, stoanya kita pinggirin, kita gabung di Epikuros. Bener gak gue? Epikuros itu benar-benar kalau menurut gue tuh yang pasti Yesus banyak menentang ya. Misalnya tuh ya, Yesus bilang ada perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, masukin ke lumbungnya, lalu kemudian hai jiwaku, padamu ada banyak harta gitu kan ya, beristirahat, bersenang-senanglah gitu kan ya. Yesus bilang, hai kamu orang yang bodoh, malam hari ini juga nyawamu diambil daripadamu, jiwamu diambil daripadamu. Apa gunanya kau kumpulkan harta sebanyak itu? Epikuros. Jadi takut nabung. Ajarannya beda. Abis ini nomor rekening boleh transfer. Make sense. Takut nabung kan? Make sense. Tadi sebenarnya mindset gue adalah kalau gitu tabungan gue mau hambur-hamburkan aja biar tabungannya nggak diem doang gitu. Make sense. Prinsipnya itu bukan pada nabung, Julius Teja. Prinsipnya itu adalah menaruh kesenangan pada hal-hal yang begitu. Apa bahasa kerennya? Tamak, greedy apa greedy? Rakus, greedy, serakah. Jadi kita harus menemukan dari Epikuros dan juga Stoa Yesus. Aduh Tuhan ampuni gue. Ya gitulah maksudnya teman-teman. Mungkin teman-teman mengerti lah ya. Iya, jadi ya buat teman-teman yang bertanya-tanya tentang stoikisme, kira-kira seperti itu pembahasannya. Karena memang ajaran Yesus itu, stoikisme itu bagian dari wahyu umum. Dan apa yang Yesus ajarkan tentu saja kebenaran itu sendiri ada yang dari wahyu umum dan wahyu khusus. Dan wahyu umum itu tentu aja pada tataran stoikismenya juga, kan begitu kan ya. Sehingga apa yang Yesus ajarkan adalah kebenaran juga begitu. Adalah kebenaran tentu saja.
Jadi kayaknya itu terakhir, ya mesti kita bahas tentang pesan stoikisme. terakhir. Yesus pernah bilang begini, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib itu stoik banget. Itu stoik banget. Ini buat di awal keren. Asik ya. Terus. Nah, jadi ya apa namanya? Bukan berarti sekali lagi stoikisme bukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab sepenuhnya. Karena banyak ajaran stoik itu Alkitabiah juga kalau menurut gua. Cuman pada akhirnya motivasi yang membedakannya adalah hidup untuk diri atau hidup untuk Tuhan. Gitu. Itu adalah closing yang sangat luar biasa. Asik. Dari Koko Andre. Jadi berikutnya kita akan bahas tentang apa, Julius Teja? Silka Hakol sama Just No Limit jadian. Selain itu apa lagi ya? Bucin. Iya Kak, bucin. Oke, teman-teman, untuk membahas topik berikutnya atau episode berikutnya, silakan teman-teman boleh berikan masukan untuk apa yang kita akan bahas berikutnya. Yang pasti Hello God akan selalu will always be on topic. Oh my God. Nih gue ajarin lebih lancar. Dia merasa bahagia karena dia merasa bahwa dialah yang menciptakan slogan itu. Jadi dia kayak berasa kebahagiaan lu di mana? Di kalimat itu doang nih. Kalau di video ini nih 40 berapa menit gitu. Pas gue ngomong. Kita bahas episode stoikisme ini. Semoga teman-teman suka. Semoga kalau teman-teman suka boleh like, subscribe, share ke teman-teman semua tentang stoik. Kalau ada teman-teman ada masukan juga boleh kolom komentar dibuka. Kita akan berdiskusi di sana, ya nggak apa-apa. Jadi thank you teman-teman sudah menonton Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. Gitu. God bless you. Stay connected with Hello God.